Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi hari ini dalam sapaan pagi sekolah Kristen Dian Wacana. Hari ini hari Rabu 1 Desember tahun 2021. Bulan Desember adalah bulan yang penuh sukacita, bulan penuh berkat buat kita semua. Ada yang tahu? Karena bulan Desember adalah bulan kelahiran Tuhan Yesus buat kita semua. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian Jangan Takut. Tadi sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus memimpin hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang Engkau berkati. Bila sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau ajar kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, memiliki hati yang terbuka untuk Engkau. Biarlah firman-Mu menjadi tuntunan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang kekasih, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ayub 3 ayat yang ke-25. Ayub 3 ayat 25. Boleh dibacakan? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sekali lagi, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Judul firman Tuhan hari ini adalah Jangan Khawatir. Ya, sekali lagi, jangan khawatir. Anak-anak, pernah tidak anak-anak merasa takut akan sesuatu? Misalnya anak-anak harus ikut lomba baca puisi, lomba menyanyi dan sebagainya, tapi anak-anak khawatir, takut. Tentu semua pernah ya merasakan ketakutan seperti itu ya. Nah, tetapi Tuhan selalu bilang seperti judulnya tadi, jangan
khawatir. Nah, kalau anak-anak pernah merasakan rasa khawatir, rasa takut, ada juga cerita seorang raja yang karena ketakutannya justru itu yang menimpa dia. Ceritanya seperti ini anak-anak. Ada ya seorang raja yang suatu malam ketika dia sedang tidur, tiba-tiba dia bermimpi bahwa putra mahkotanya itu digigit singa. Ya, saking takutnya ketika dia bangun, ya, ingat mimpinya, waduh, anakku putra mahkotaku akan dimakan singa. Seperti mimpiku, dia sangat ketakutan. Lalu dia menyuruh semua prajuritnya membangun tembok yang tinggi, dipagari dan dikunci. Mulai saat itu putra mahkotanya tidak boleh keluar kemanapun. Ya, kemana-mana harus dikawal. Karena apa? Sang raja sangat ketakutan dengan mimpinya bahwa putra mahkotanya akan dimakan singa. Nah, tetapi apa yang terjadi anak-anak? Putra mahkota yang dipagari, putra mahkota yang tidak boleh kemana-mana, lama-lama jenuh, bosan. Orang disuruh di dalam kamar terus, kemana-mana dikawal, keluar tidak boleh. Lama-lama bosan, jenuh. Kemudian seorang pengawalnya bilang sama sang raja, "Raja, kasihan putra mahkota. Sesekali izinkanlah putra mahkota untuk bisa keluar." Tetapi karena sang raja sangat ketakutan, dia tetap tidak memperbolehkan sang putra mahkota untuk keluar. Lama-kelamaan putra mahkota kesehatannya jadi menurun. Dan apa yang terjadi anak-anak? Karena kesehatannya terus menurun, dia terus dikurung di dalam kamar. Akhirnya justru apa yang ditakutkan sang raja tadi benar-benar terjadi. Sang putra mahkota akhirnya meninggal. Nah, anak-anakku yang terkasih, dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa justru ketika kita takut, kita khawatir akan sesuatu menimpa kita, justru itu yang akan mendatangi kita. Seperti firman Tuhan tadi di dalam Ayub, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Makanya anak-anakku yang kekasih, pikiran kita itu penting, hati kita penting. Ya, jika kita berpikir yang positif, jika kita berpikir yang baik, maka yang terjadi adalah hal baik. Ketika kita berpikir yang negatif, yang buruk, maka hal buruk yang akan menimpa kita. Maka dari itu Tuhan bilang, jangan khawatir. Tidak ada sesuatu kekhawatiran yang bisa menambahkan sehasta hidup kita. Artinya apa? Kita harus hidup di dalam pengharapan yang baik. Kita harus hidup di dalam pemikiran yang selalu baik. Karena apa yang kita harapkan, itulah yang Tuhan sediakan. Tuhan tidak pernah memberikan janji-janji yang buruk. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Jangan percaya mimpi, jangan percaya pikiran negatif. Tetapi percayalah kepada pikiran-pikiran yang baik, harapan-harapan yang baik. Seperti kita percaya pada janji Tuhan, maka itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semua. Dalam nama Yesus, firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk selalu berpikir dan pengharapan yang baik, supaya apa yang terjadi dalam hidup kami sesuai dengan janji-Mu. Karena janji-Mu adalah janji yang selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang selalu menopang kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Baik anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, kita akan meresponi dengan pujian "Jangan Kamu Khawatir". Mari anak-anak yang terkasih, kita berdoa sekali lagi, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa Bapa kami. Tiba saatnya kita akan berpisah. Berjumpa lagi dalam sapaan pagi Sekolah Kristen Dian Wacana selanjutnya. Dan jangan lupa sambut Natal tahun ini dengan hati yang gembira, hati penuh sukacita. Dengan apa anak-anakku yang kekasih? Anak-anak boleh menghias rumah yang indah. Anak-anak boleh menyiapkan kado untuk saudara-saudara kita, seperti Tuhan Yesus yang datang buat kita, lahir buat kita sebagai kado Natal buat kita. Ya, sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.